Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la khala wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita memohon agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat serta diberinya kelapangan hati dan rizki, dan juga dilancarkan segala urusan kita, baik dalam urusan duniawi kita maupun ukhrawi kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita memasuki pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang proses lahirnya syahadat. Namun sebagaimana biasa, sebelum kita memasuki kepada pembahasan baru, maka kami memohon dukungannya kepada pemirsa semuanya agar kiranya tetap memberikan subscribe, like, share, serta komennya, dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan update-update dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita akan memasuki sebuah rumah sementara pintunya dalam kondisi terkunci, maka langkah awal untuk dapat memasuki rumah tersebut adalah mencari dan menguasai kuncinya. Memang kita tanpa kunci pun bisa memasuki rumah itu, baik dengan cara menjebol jendelanya ataupun dengan merusak atapnya. Namun cara masuk yang demikian dianggap yang tidak sah atau salah dalam ukuran norma yang ada. Demikian pula dalam beragama atau dalam berislam. Maka langkah yang pertama adalah dengan cara bersahadat. Sebab tanpa bersahadat, kalaupun orang melaksanakan ajaran-ajaran Islam atau kebaikan-kebaikan yang ada dalam ajaran Islam, tetapi seluruh amaliyahnya tertolak atau tidak mendapatkan ganjaran dan pahala apa-apa. Sebab bersahadat, sebagaimana yang kita ketahui dalam rukun Islam, maka syahadat adalah legitimasi awal bagi seseorang yang memeluk agama Islam. Pada surat yang turun pertama kali dapat kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada manusia agar manusia memahami bahwa Dia adalah Rabbul Alamin, dan agar manusia tidak menganggap dirinya sendiri sebagai Tuhan juga. Manusia yang merasa dirinya kuat, kaya, kuasa, dan sifat-sifat lain yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ia telah merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha kuasa, dan maha segala-galanya. Manusia pada dasarnya hina dan bodoh serta lemah. Oleh karenanya, kehebatan dan kekuasaan dalam segala bentuk dan manifestasinya hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, seringkali manusia itu tagha dan takabur karena merasa diri mampu dan lebih. Setelah memiliki jasad yang kuat, penampilan yang menarik, otak yang cerdas, pangkat dan jabatan, harta yang banyak, tumbuhlah rasa kesombongannya. Adanya perasaan ini dapat menjadi hijab bagi seseorang untuk mendapatkan cahaya hidayah. Itulah sebabnya pada masa Rasulullah SAW, Islam ini diterima oleh orang-orang yang telah terkikis habis perasaan sombongnya dan tagha yang ada pada dirinya.
Indikasinya banyak dari kalangan budak-budak yang menyambut seruan Islam pada periode pertama. Hal ini karena nyaris budak-budak tersebut tidak mempunyai unsur togho atau kesombongan di dalam dirinya. Apa yang bisa dibanggakan dari seorang budak? Ilmu tidak punya, kekuasaan tidak ada, harta pun tidak punya. Bahkan mereka sendiri berada dalam penindasan tirani kaum bangsawan dan penguasa. Sebaliknya, seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab adalah penguasa teras kota Mekah yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang banyak, sehingga unsur tauhid atau kesombongannya sangat dominan. Itulah yang menyebabkan mereka tidak mudah menerima Islam. Tidak gampang bagi mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensinya. Seperti halnya Abu Sufyan, meskipun kemudian ia masuk Islam juga, akan tetapi proses keislamannya dipertanyakan. Abu Sufyan masuk Islam pada saat Makkah sudah diduduki oleh kaum muslimin. Dia tidak memiliki alternatif lain kecuali masuk Islam. Maka wajar apabila di kemudian hari banyak mengundang masalah yang bersumber dari dirinya. Barangkali pernyataan atau syahadat la ilaha illallah yang diucapkan bukan tumbuh dari khalisan fi qalbi, tidak keluar dari hati yang jujur. Togok umumnya bisa terpupuk oleh keadaan. Mungkin karena merasa seorang bangsawan, kaya, pejabat, bertitel, dan sebagainya, maka timbul perasaan diri lebih bermutu dari orang yang tidak memiliki apa yang dia miliki. Padahal semua yang dimiliki itu hanyalah titipan saja dari Allah Subhanahu wa taala, yang setiap saat Allah Subhanahu wa taala dapat mengambilnya dari siapa saja. Tidak sedikit orang yang sebelumnya dipuja-puja dan disanjung-sanjung, tiba-tiba dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semua orang menghinakannya. Tidak sedikit orang yang sebelumnya kaya raya, bahkan masuk daftar orang-orang terkaya di dunia, tiba-tiba menjadi bangkrut. Mungkin karena perusahaannya dilanda krisis moneter atau harga sahamnya yang anjlok sehingga tidak diminati lagi oleh orang. Sesuatu yang dibangga-banggakan menimbulkan sikap seakan-akan dia juga Tuhan kecil, karena dia juga memiliki kepandaian, kekayaan, dan kekuasaan. Padahal itulah yang menjadi penghalang utama untuk menerima eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahun wahid atau Tuhan satu-satunya. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.